Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya Nanda. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada pagi ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Amin. Nah, Ibu mau ngambil absen terlebih dahulu. Iya, Bu. Ayu Sri Ningsih hadir, Bu. Budi Setiawan Hadir, Bu. Dodit Aprianto, Hadir, Bu. Farel Akbar, Hadir, Bu. Sarah Mahesa, hadir, Bu. Nia Putri Nanggolan, hadir, Bu. Sari Dwi Putri, hadir, Bu. Zahra, Zahra tidak hadir ya. Oke, baiklah, berarti cuma satu yang tidak hadir pada hari ini. Oke. Nah, minggu lalu rasanya Ibu ada meninggalkan tugas. Ayo, ngaku siapa yang tidak mengerjakan tugas? Saya Tidak ada? mengerjakan, Bu. Mengerjakan semua nih? Iya, Bu. Iya, Yakin? Ibu Yakin. tanya satu-satu ya. Nah, coba Ibu tanya Nia. Ada mengerjakan tugas? Ada, Bu, ini, Bu. Oh, ada. Bagus Nia. Nanti tugasnya kumpulkan di meja Ibu sehabis pelajaran ini ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa materi yang kita bahas pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, Dodit? Gerak dan gaya, Bu. Gerak dan gaya, benar sekali. Kita pada pagi ini akan mempelajari tentang gerak dan gaya. Berarti Dodit mau membaca ya pada malam harinya. Iya, Bu. Pintar. Nah, coba lihat ke papan tulis semuanya, Nanda. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang gerak dan gaya. Sebelumnya, ada yang tahu tidak gerak itu apa? Minggu lalu Ibu rasa sudah Ibu jelaskan. Ada yang masih ingat apa itu gerak? Saya, Bu. Ya, coba nih ya. Perpindahan benda, Bu. Perpindahan benda. Benar. Ada yang mau menambahkan pendapatnya? Tidak. Nah, Ibu mau tanya sama, coba Farel deh, dari tadi ngobrol terus sama temannya. Nah, menurut Farel apa itu gerak? Proses perpindahan tempat, Bu. Proses perpindahan tempat. Benar, Farel. Tapi kurangin lagi ya ngobrolnya sama teman. Perhatikan apa yang Ibu ajarkan. Nah, anak-anak semua, apa yang dikatakan teman-temannya itu benar. Namun, Ibu luruskan lagi. Nah, lihat di papan tulis. Pengertian gerak itu adalah proses perpindahan tempat. Nah, proses perpindahan tempat, apa yang berpindah yaitu suatu benda. Dari mana? Dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi, pengertian gerak itu adalah proses perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Selanjutnya, jenis gerak adalah gerak menurut bentuk lintasan. Itu ada 3, gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, ini kelajuan. Kelajuan itu adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Nah, ini adalah rumus dari kelajuan. Harus diingat Nanda semua bahwa V itu adalah kelajuan, dimana jika kita mau mencari V, mencari kelajuan, kita membagi jarak dibagi dengan waktu. Nah, ada yang tahu bagaimana kita untuk mencari waktu jika diketahui kelajuan dan jarak? Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, Budi. Bagaimana caranya, Budi? Cara mencarinya jarak dikali kelajuan, Bu. Jarak dikali Jarak dibagi ke kelajuan, Bu.
jarak dibagi kelajuan. Benar. Budi sepertinya belajar ya malamnya. Jadi untuk agar lebih gampangnya kita membuat segitiga. Nah, dengan rumus ini kita dapat mengingat bagaimana mencari jarak, bagaimana mencari waktu, bagaimana mencari kelajuan dengan cara. Nah, ingat ini selalu SVT. Bagaimana kita cara mencari jarak? Kita tutup V dikali T. Kelajuan dikali waktu. Bagaimana kita mencari kelajuan? Jarak dibagi waktu. Bagaimana kita mencari waktu? Jarak dibagi kelajuan. Nah, selanjutnya itu adalah kecepatan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apa itu kecepatan? Ada yang tahu? Iya Bu. Ya, Nia silakan. Jarak per waktu Bu. Jarak per waktu, benar. Jarak per waktu itu adalah rumusnya dari kecepatan ya. Nah, yang benarnya itu untuk lebih rincinya itu kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Nah, makanya kecepatan itu adalah jarak per waktu. Oke, selanjutnya tadi Ibu ada menjelaskan tentang jenis gerak menurut lintasannya. Ada yang masih ingat tadi? Yang memperhatikan pasti ingat tuh. Coba Budi, apa itu 3 jenis gerak yang menurut lintasannya? Gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola Bu. Jadi gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Pintar Budi. Nah, benar ya yang dijawab sama Budi, ada 3. Nah, yang Ibu bahas sekarang itu adalah gerak lurus. Nah, gerak lurus ini ada terbagi menjadi 2. Apa aja sih Bu? Nah, ada yang tahu? Ada 2 jenis gerak lurus. Ya, ada yang tahu nih apa aja jenis gerak lurus? Nah, Ibu kasih tahu ya. Gerak lurus itu ada 2. Yang pertama ada GLB. Yang kedua ada GLBB. Apa sih GLB itu Bu? Apa sih GLBB itu Bu? Nah, Ibu kasih tahu. Nih, di papan tulis sudah ada di PPT Ibu. Gerak GLB itu adalah gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus ini memiliki lintasan yang lurus dan waktunya itu beraturan konstan. Nah, sedangkan GLBB, nah nih GLBB ini gerak lurus berubah beraturan. Lintasannya sama lurus, namun karena dia berubah beraturan, berarti kecepatannya tidak konstan atau berubah-berubah. Oke, next kita balik lagi pada GLBB ya. GLB ya. Nah, GLB ini contohnya apa? Ada yang tahu contoh dari gerak lurus beraturan? Tidak ada yang tahu. Ibu tunjuk nih. Nah, kenapa diam semua? Pucat mukanya nih. Nah, Ibu tunjuk ya. Coba Ibu mau. Ayu deh. Ayu dari tadi diam terus nih. Yang lain sudah nunjuk tangan. Coba Ayu, apa contoh dari gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan kereta api Bu. Kereta api. Boleh. Kereta api merupakan contoh dari gerak lurus beraturan, di mana kita lihat kereta api itu melaju pada relnya dengan kecepatan yang konstan. Nah, pintar Ayu, boleh juga. Kereta api. Nah, selanjutnya itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Ada yang tahu contohnya? Contoh dari gerak lurus berubah beraturan.
Ada yang tahu? Coba satu orang aja yang bisa jawab contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Ya, tunjuk tangan ya. Coba apa tuh contoh dari gerak lurus berubah beraturan? Seperti orang lagi lari sprint, Bu. Lari sprint. Nah, bisa juga tuh Brody. Bisa lari sprint. Lari sprint. Nah, dengan lari sprint kecepatannya pasti tidak konstan. Ada melaju dengan cepat, lalu tiba-tiba bisa jadi melambat. Itu merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini ada dua juga. Ada dua. Yang pertama itu adalah dipercepat. Dipercepat. Nah, ada yang tahu juga apa contoh dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat? Tidak ada yang mau menjawab? Atau Ibu kasih gambaran nih. Ananda, Ibu pernah naik sepeda? Pernah, Bu. Pernah semua ya berarti. Ada yang belum? Oh, tidak ada ya. Berarti sudah pernah naik sepeda. Nah, saat kita naik sepeda, misalnya kita balapan nih dengan teman, dengan kakak, atau dengan adik kita sendiri. Nah, saat itu pasti awalnya kita mengayu dengan lambat. Karena kita terpacu dengan lawan kita, pasti kita akan mempercepat sepeda kita itu. Nah, itu merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, maka itu tuh geraknya lurus, namun kecepatannya kita percepat karena kita terpacu dengan lawan kita itu. Yang kedua itu ada diperlambat. Nah, ada yang tahu apa itu contoh dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat? Ya, Budi. Dari tadi Budi mulu ya. Coba Budi. Apa contoh dari GLDB diperlambat? Contohnya itu seperti mobil yang direm, Bu, yang sedang melaju terus direm, Bu. Pintar sekali. Iya, benar. Contohnya itu saat kita mengendarai sesuatu seperti motor, mobil, atau sepeda tadi juga bisa kita melaju cepat. Lalu tiba-tiba misalnya ada kucing lewat, atau ada orang, atau ada lampu merah misalnya, kita rem. Lalu itu adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, selanjutnya kita belajar tentang pengertian gaya. Nah, ada yang tahu apa itu gaya? Tidak ada? Coba Farah lagi deh. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan dan dorongan. Tarikan dan dorongan. Benar. Nih, pengertian dari gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan, benar kata Farah tadi, yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Tapi Ibu mau nanya nih, apa hubungan dari gerak dan gaya? Ada yang tahu hubungannya? Enggak, Bu. Tidak ada? Diam semua nih. Nah, sini Ibu kasih clue. Kursi ini benda atau bukan? Benda, Bu. Benda. Kursi ini bergerak atau diam? Diam, Bu. Diam, ya. Saat Ibu kasih dorongan, dia bergerak atau tidak? Iya, Bu, bergerak, Bu. Saat Ibu tarik kembali, dia bergerak atau tidak? Iya, Bu. Kenapa dibilang bergerak? Karena diberi gaya. Diberi gaya, Bu. Diberi gaya. Nah, itu hubungan dari gerak dan gaya. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan apa hubungan dari gerak dan gaya? Coba jadi. Benda itu akan bergerak jika diberi gaya, Bu. Benda akan bergerak jika diberi gaya. Bagus. Nah, benar ya kata Debbie.
benda akan bergerak jika kita beri gaya. Seperti kursi tadi, ibu letakkan di depan sini, dia diam saja, tidak ibu kasih gaya, tidak ibu dorong, tidak ibu tarik, dia akan diam saja. Jika ibu dorong, dia akan bergerak, berpindah tempat dari awalnya seperti sini, dan ibu dorong, dia akan berpindah. Nah, itu kesimpulan dari hubungan gerak dan gaya. Nah, agar lebih jelasnya, ibu ada video pembelajaran pengaruh gaya terhadap. Nah, setelah menyimak video yang ibu tampilkan tadi, ibu harap Ananda semua dapat mengerti bagaimana pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu tentang gerak dan gaya, khususnya pada gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, selesai pertemuan kita pada pagi ini. Ya, ibu harap semuanya paham. Jika ada pertanyaan, dapat dipertanyakan dengan ibu pribadi atau menemui ibu di kantor. Nah, selanjutnya ibu memberi tugas kepada Ananda semua untuk membaca materi kita selanjutnya untuk minggu depan tentang gerak melingkar. Nah, minggu depan ibu tanya kembali ya, yang ibu tunjuk harus bisa menjawab. Nah, yang tugas tadi yang ibu suruh kumpulkan, silakan kumpulkan, dan ibu tutup pembelajaran pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.